Assalamualaikum. Kita lanjut ke part 4 ya. Jadi di part 4 ini saya akan membahas tentang perasaan ya. Dimana saya sempat menyinggung di di part 2. Di part 2 itu saya mengatakan bahwa perasaan itu lebih kuat atau lebih dominan daripada pikiran. Nah, jadi yang saya maksudkan begini. Diibaratkan sebuah roket itu, pikiran itu adalah roketnya dan perasaan itu adalah bahan bakarnya. Jadi roket itu merupakan benda tak bergerak yang tidak bisa melakukan apapun tanpa bahan bakar ya. Maksudnya itu. Jadi pikiran kita itu tidak akan memiliki daya apapun ketika kita tidak bisa merasakan itu gitu. Itulah pentingnya kita itu perlu mencintai apa yang kita inginkan. Jadi cinta di sini yang saya maksudkan itu bukan hanya sekedar cinta cinta orang tua terhadap anaknya, cinta terhadap pasangan. Jadi lebih dari itu ya, lebih besar dari itu. Jadi cinta itu bisa juga berupa segala hal yang bersifat positif, itu adalah cinta. Jadi seperti hal-hal yang menyenangkan, yang apa-apa yang telah kita alami dalam hidup, hal-hal yang mengembirakan, hal-hal yang bagi kita itu menyenangkan, mengesankan, dalam hal positif lah segala sesuatu. Nah, kita bisa menyebutnya dengan cinta. Termasuk rasa syukur, termasuk antusias, semangat, gairah. Jadi itu merupakan beberapa contoh emosi positif ya yang bisa kita sebut dengan cinta. Nah, dan segala hal yang tidak kita sukai, segala hal yang emosi negatif seperti rasa sedih, bosan, jengkel, marah, sedih, pokoknya hal-hal yang negatif lah, yang tidak menyenangkan, itu kita sebut dengan emosi negatif ya. Jadi emosi negatif itu terjadi karena ketiadaan cinta. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tentang ini ya, tentang perasaan dan cinta ya. Jadi makanya untuk mendapatkan segala sesuatu, kita itu perlu mencintai, jadi memberikan energi yang lebih gitu. Saya masih ingat sekali pengalaman saya yang lalu, ketika saya kan pernah bekerja di suatu tempat, ada di klinik gitu ya. Nah, saya itu ada partner teman saya, biasanya di situ kan dua orang yang dari angkatan saya. Kita bekerja bersama di situ, dia tuh anaknya asik gitu loh. Bagi saya tuh nyaman lah, nyambung gitu sama dia, itu asik aja gitu. Nah, meskipun di sana atasan kita itu kurang ini, tapi aku merasa enjoy di situ karena teman itu gitu. Jadi suatu ketika itu saya itu kangen sekali kan, lama nggak ketemu ya. Waktu kita sudah sama-sama resign, itu sempat lost kontak ya, entah dia ganti nomor, tapi nggak tahu gimana, dia nggak konfirmasi, mungkin nomor saya hilang ya. Terus habis itu saya tuh kayak ingat-ingat dia terus gitu kan, kayak yang kangen sekali gitu kan, pengen banget ketemu gitu. Terus itu suatu ketika saya belanja sama tetangga saya belanja,
Pokoknya itu saya inget-inget dia terus sepanjang jalan itu kayak, "Duh gimana sih kabarnya? Kayak kangen banget, kamu di mana sih?" Kayak gitu loh. Nah terus sejak beberapa hari pokoknya, sampai saat itu pun, itu waktu saya masuk ke toko, Masya Allah, masuk ke toko di sana beli tas. Beli tas, kita sambil nyari-nyari baju di situ. Nah, di sana itu nggak sengaja dia itu datang di toko yang sama itu, yang saya tempat beli itu dia sama suaminya. Nah, itu saya nggak tahu ternyata dia tuh udah nikah. Nah, terus katanya itu, ya itulah terus kita saling tegur sapa, "Ya Allah," kayak yang, "Ya ampun kamu kemana aja, aku kangen banget." Aku dalam hatiku, "Ya Allah, bisa-bisanya ya aku," ya itulah namanya itu kekuatan, itu namanya LOA ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang kayak sangat begitu, nah itu energi positifnya keluar. Jadi apa yang kita berikan itu yang kita dapatkan gitu. Kemiripan menarik kemiripan gitu ya. Suatu momen itu bisa terjadi betulan ketika kita benar-benar menginginkannya gitu. Jadi antara perasaan sama pikiran sinkron gitu loh. Nah di situ kita ketemu. Akhirnya ya itulah ngobrol-ngobrol singkat cerita begitulah. Nah terus ada lagi pengalaman, ini cerita dari saudara saya ya. Saudara saya yang baru menikah, sebenarnya sebelum menikah itu dia sudah menginginkan yang namanya kulkas. Tapi waktu itu keadaannya dia nggak ada uang. Tapi dia tuh pengen banget kulkas, pokoknya pengen banget. Nah habis itu dia tuh cerita sama saya itu, pokoknya beberapa kali dia nggak sadar, mungkin dia cerita beberapa kali, pokoknya cerita tentang kulkas, pengen banget aku deh, pengen punya kulkas kayak, pokoknya pengen banget gitu loh. Tapi belum ada uang waktu itu, pokoknya pengen aja dia itu cerita. Nah habis itu suatu ketika ada 17 Agustusan, nah itu mungkin karena ibunya sering mendengar dia bilang begitu, nah itu ibunya bilang begini, jadi waktu itu 17 Agustus kan ada undian begitu loh, kayak yang jalan sehat begitu kan ada door prize-nya kan, nah salah satunya kulkas. Nah di situ saya dapat dengar cerita dari saudara saya juga yang lain itu bilang begini, apa, "Oh itu doanya doanya ibunya yang bilang, itu nanti yang dapat, itu nanti anak saya yang dapat kulkas," bilang begitu ibunya. Nah terus ternyata dari si saudara saya pun juga itu cerita ke saya itu benar-benar yang berdoa, "Ya Allah itu kulkas itu ya Allah dapat saya, ya Allah dapat dapat dapat," gitu loh. Jadi kayak yang, nah itu singkat cerita itu ternyata dia benar-benar mendapatkan undian kulkas itu. Nah itu sampai dia tuh kayak terharu sampai, "Ya Allah ternyata Engkau benar-benar maha kaya ya, tanpa uang pun saya bisa mendapatkan itu," gitu loh. Nah itu salah satu LOA ya, tanpa kita sadari, entah kita sadar ataupun tidak, itu sebenarnya LOA itu tetap berjalan. Cuman itu, semakin kita tahu caranya, itu kan semakin asik kalau kita menerapkan itu ya. Itulah pentingnya. Nah, sama halnya seperti ketika kita bekerja, ketika kita mengatakan tidak tahan terhadap bos saya, atasan saya, maka kita menarik hal yang, hubungan yang tidak enak, yang tidak baik dengan, yaitu dengan bos, dengan pokoknya ketidaknyamanan lah. Nah, sedangkan kalau kita bekerja dengan mindset yang, alhamdulillah saya di sini bekerja dengan teman-teman yang luar biasa uh, yang siap untuk saya ajak bekerja sama, begitu-begitulah intinya. Nah, itu kan sebuah cinta ya, sebuah penerimaan, sudah ikhlas, suka, terus dia menyukai itu sangat, ya itulah pentingnya kita bersyukur juga, baru kita mencintai itu. Nah itulah, maka teman-teman kerjanya pun juga pasti enjoy sama dia, kayak yang, ya apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu, nah ibaratnya. Nah seperti itu. Nah terus apalagi ya, oh iya, saya mau cerita dikit ya, ini ngomongin soal kayak cinta gitu, saya jadi ingat
bagaimana saya menyebut jodoh saya ya, pakai ya salah satunya LOA inilah. Ya intinya LOA sih sebenarnya secara tidak langsung, cuman berhubung di sini kan saya cara menarik LOA-nya kan sebenarnya LOA itu kalau saya telaah lagi itu sebenarnya itu ada sangkut pautnya juga dengan iman ya. Di mana iman itu saya ingat ada seorang yang pernah bertanya kepada saya, sebenarnya iman itu apa sih begitu kan. Nah, saya itu juga bingung iman itu apa ya? Kayak saya tuh kayak bingung mengungkapkan itu gitu ya. Oh, ternyata dia bilang kalau iman itu artinya percaya. Jadi iman itu percaya dulu baru melihat, bukan melihat dulu baru percaya gitu. Kalau melihat dulu baru percaya itu semua orang bisa gitu loh. Nah, dari situ saya oh iya juga ya, saya mikir benar-benar. Nah terus oh ya ini kembali lagi ya, saya mau cerita tentang bagaimana saya menyebut jodoh. Nah untuk teman-teman yang belum dipertemukan dengan jodohnya, semoga Allah segerakan. Nah salah satu caranya itu mungkin bisa ikutin step saya ya, karena saya merasakan keajaiban jodoh di sini ya, dimana saya waktu itu ya berada di titik terendah ya, waktu menyebut jodoh itu. Jadi saya benar-benar kayak sebenarnya saya tuh target menikah itu dulu kan waktu kuliah itu kan saya punya target ya. Oh iya saya tuh kayaknya pengen menikah itu umur 23 tahun atau 25 tahun gitu kan. Nah saat itu tiba-tiba udah kelewat saja 23, saya nggak sadar ternyata saya berada di umur 25 tahun, di mana saat itu banyak sekali orang bertanya kapan nikah kayak gitu. Dimana padahal saat itu saya tuh kayak masih belum kepikiran gitu, tapi orang-orang menyadarkan saya ya waktu itu. Terus oh iya ya ternyata sudah waktunya mencari nih waktunya gitu. Kayak yang di situ juga kan saya bilang waktu itu adalah titik terendah saya, di mana saya itu orang yang tidak pernah pingsan. Dari saya kecil itu nggak pernah namanya pingsan, kecuali waktu saya sakit tipes SMP. Nah itu saking saya takutnya pingsan itu sampai saya pingsan itu mata saya tuh ke atas gini loh, yang hitam ini ke atas gitu. Karena waktu itu saya di toilet ya, karena kondisi lagi drop. Jadi di situ saya tuh kayak dari posisi duduk mau berdiri tuh kayak pusing gitu kan, pusing. Aduh, ini kenapa kok semakin gelap gini? Aduh, kayaknya ini mau pingsan. Kayak saya takut, kayak parno. Takutnya kebablas gitu loh, nanti terus mati gimana gitu kan. Jadi sampai saya tuh nggak mau pingsan, itu saya pertahankan mata saya. Pokoknya saya mau melek, saya nggak mau pingsan. Itu sampai bola mata saya itu ke atas, teman-teman. Jadi itu ya pengalaman saya. Jadi dari situ itu, masya Allah ya, ternyata saya tuh punya vertigo. Itu waktu 1 tahun sebelum nikah ya, itu saya punya vertigo. Terus berlangsung terus itu, terus ditambah lagi kayak saya itu tidak benar-benar, mungkin karena stres juga ya, kalau vertigo itu kan karena stres, bisa jadi itu. Banyak pikiran gitulah, ketidakseimbangan lah intinya, ketidakseimbangan tubuh kalau vertigo itu saya bilang. Setelah saya pahami, alhamdulillah saya bisa sembuh dari vertigo itu tanpa obat teman-teman, ternyata hanya dengan yaitu menyeimbangkan diri kita, pikiran kita. Jadi ketika kita mulai khawatir, cemas itu muter-muter, baru setelah saya redam dengan tenang begitu baru mulai mereda. Salah satunya yaitu termasuk makan teratur, pokoknya jangan sampai lapar, terus pokoknya kondisi saya itu harus saya supaya fit gitu kan. Terus dari situ itu kan dari vertigo itu saya cerita lagi ya, dari vertigo itu kan saya parno ya teman-teman, jadi kayak yang ya Allah kenapa kok gini amat, ini baru kayak saya tuh kayak nggak punya semangat gitu loh, kayak orang nggak punya semangat hidup, kayak zombie, kayak benar-benar di titik yang ya Allah come and go gitu loh, kayak yang
ini udah nikah, kayak yang ini dulu suka sama saya, ini yang deketin saya, ini kayak nikah gitu kan, kita kayak merasa ya Allah kayak, dan saya masih berada di titik ini kayak gitu. Terus pokoknya adalah beberapa peristiwa yang membuat saya tuh pokoknya bener-bener kayak drop gitu loh. Nah setelah itu, nah singkat cerita pokoknya itulah. Nah ketika itu saya masih itu saya baru melepas hijab ya teman-teman, jadi astagfirullah itu. Dari situ saya mulai untuk berusaha memperbaiki diri. Nah itu untuk menyebut jodoh, karena jadi biarpun ada orang yang meminta saya, ibaratkan kalau saya punya prinsip gini kan, intinya gini, saya itu kan nggak tahu ke depannya itu gimana, salah langkah apa enggak. Nah cara saya menyiasati itu dengan, kan nggak ada yang lebih tahu tentang kehidupan saya dibanding Tuhan saya kan, untuk saat ini dan kemudian hari. Jadi Tuhan yang maha tahu. Saya punya mindset begini, sedangkan kan Tuhan itu memerintahkan saya ridha Allah, ridho orang tua kan. Nah berarti Allah itu akan ridho kalau orang tua saya ridho terhadap saya. Jadi ketika saya ada orang yang ibaratnya meminta tapi orang tua nggak ridho, saya pilih mundur gitu. Beberapa kali kejadian seperti itu, biarpun sama-sama suka atau ini pokoknya kalau orang tua nggak klik nggak gitu. Nah itu saya mencoba taat teman-teman. Dan saya juga minta kepada Allah kalau memang bukan jodoh itu tolong dijauhkan pelan-pelan gitu kan. Nah, dari situ saya mulai perbaikan diri, karena saya menginginkan suami yang baik juga agamanya, saya mulai memperbaiki diri saya. Jadi ibaratnya burung pipit cocoknya sama burung pipit, burung elang cocoknya sama burung elang. Nggak mungkin burung pipit cocok sama burung elang kan, kayak gitu kan. Jadi kita itu akan menarik yang serupa dengan kita gitu. Nah dari situ saya mulai perbaikan diri, saya mulai mengenakan hijab lagi, saya perbaiki sholat saya, kayak bacaan-bacaan sholat saya itu saya benerin, itu artinya apa, kayak begitu, apa yang saya baca setiap kali sholat itu lebih saya pahami lagi, jadi lebih terasa lagi ya ketika sholat. Nah itu saya gaspol ibadah, pokoknya wajib saya berusaha untuk tepat waktu, meskipun kadang juga nggak tepat, mundur-mundur, tapi sebisa mungkin saya perbaiki gitu. Terus sholat sunnah waktu itu saya pakai duha sama tahajud, sampai di rokaat keberapa gitu sholat duha itu sampai ada semilir angin di hati loh, saking kayak nyamannya itu loh. Terus zikir, oh ya, nah saya juga ikut pengajian teman-teman, jadi pokoknya saya perbaikan diri Allah. Saya itu di pengajian itu dibilang begini, jadi hajat kita itu belum terkabul, salah satunya itu bisa jadi karena terhalang oleh dosa-dosa kita gitu. Jadi apa yang kita doakan itu belum nyampe ke langit karena terhalang dosa yang telah kita perbuat ya di sebelum-sebelumnya. Jadi istighfar itu menghapus dosa. Nah istighfar kan artinya minta ampun kepada Allah kan, atas dosa-dosa kita. Nah terus yaitu pokoknya di sela-sela waktu saya nyapu, pokoknya istighfar, astagfirullahaladzim, nyuci piring, nyetir motor, pokoknya ketika saya tidak lagi ngobrol atau lagi melakukan sesuatu yang tidak memakai bibir, nah itu saya gunakan untuk zikir, pokoknya gitu, pokok istighfar. Nah saya pakai kekuatan istighfar itu teman-teman. Nah terus itu setelah perbaikan baru nah itu ya iman ya, saya pakai iman ya. Jadi salah satu LOA juga itu ya, keyakinan yang penuh ya, perasaan dan pikiran sinkron gitu. Jadi saya juga minta kepada yang punya alam semesta. Di situ saya ngerayunya gini, ngerayunya ke Allah gini. Jadi pertama saya ingin menyenangkan orang tua saya kan. Ya Allah, masa iya saya nggak nikah? Kayak kan saya mikirnya itu kan kayak mau mati ya teman-teman. Saya itu kayak umur saya itu kayak nggak panjang gitu loh. Waktu itu separno itu saya. Terus kayak yang ya Allah masa iya saya nggak nikah, kan kasihan orang tua saya gitu kan. Pasti pengen juga lihat anaknya nikah kayak gitu kan. Terus lagi ya Allah izinkan saya menghapus dosa-dosa saya dengan
menikah. Jadi kan kalau kita menikah itu kan ladang pahala ya, kita sentuhan, berjabat tangan, pokoknya ladang pahala lah. Pokoknya kita melayani suami, pokoknya apapun, menyediakan makanan itu ladang pahala ya. Nah, terus kayak itu termasuk saya minta anak kepada Allah itu dulu juga saya sempat menunggu 2,5 tahun ya baru ada anak saya yang pertama itu juga saya minta sama Allah, ya Allah jadikan anak saya nanti sebagai ladang pahala buat saya gitu, jangan sampai saya mati nanti nggak ada yang mendoakan saya, begitulah. Pokoknya kalau kita niatnya lillah, insya Allah itu Allah kasih. Jadi kayak yang ya itulah keyakinan ya, iman. Nah terus itu singkat cerita pokoknya. Nah itu terus waktu itu juga saya sempat ruqyah juga teman-teman, karena kondisinya waktu itu kayak saya tuh kayak nggak benar-benar loyo sekali gitu loh, kayak nggak punya semangat gitu loh, dan kayak nggak nyaman aja gitu, kayak tidak full menapak tanah gitu loh rasanya yang saya rasakan itu kayak gembrambang, ngerti nggak sih? Itulah ya. Terus sempat juga ibu saya itu kan saya nangis kan, sempat saya nangis tuh kayak yang ya Allah, saya di titik terendah itu kan saya cerita sama ibu saya. Nah, sampai ibu saya itu mengelus kepala saya, usap kepala saya, insya Allah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan Dok gitu, karena kan saya sudah nurut kan. Jadi didoain sama ibu saya. Nah terus nggak lama itu saya ketemulah sama suami, ketemu waktu itu di Malang ya, di rumah saudara saya yang kebetulan suaminya saudara saya itu adalah seniornya suami saya ya. Jadi kita ketemu di situ. Awalnya itu saya nggak tertarik, jadi ternyata itu 7 tahun yang lalu sebelum kita ketemu pertemuan kedua itu, kita itu sebenarnya sudah sempat ketemu. Dia sempat minta nomor HP saya, sempat SMS juga, cuman waktu itu belum saya respon. Maha besar Allah ya, mendesain kisah dengan indahnya begitu, Masya Allah. Mempersiapkan kita juga ya di momen yang paling baik begitu. Terus, nah itu singkat cerita itu kita ketemu sama suami. Waktu itu saya belum tertarik ya, ketemu di pertemuan kedua pun belum tertarik karena dia kondisi pulang kerja, rambut gondrong, belum mandi, pokoknya gitulah. Karena belum punya pasangan, jadi mungkin agak malas merawat diri ya. Nah terus di situ ngobrol, terus sama itu ada celetukan juga. Saya bilang begini, oh ya, dia bilang itu lo main ke rumah saya kayak begitu, rumah saya di sini, ngasih tahu. Nah terus saya bilang ya basa-basi aja sebenarnya, saya bilang begini, ya kan saya sudah main, ibaratnya ini kan saya kan di Malang juga, ini kan sama aja sudah ketemu di sini kan, ibaratnya gitu. Nah yuk ganti main ke tempat saya yang di Blitar, saya bilang gitu, di Tulungagung ya waktu itu, di rumah makan ibu saya kan ada di Tulungagung. Nah itu cuman singkat sekali ya, pertemuan yang singkat sekali. Setelah itu singkat cerita lah ya, itu selesai ketemu itu, besoknya saya pulanglah ke Tulungagung, ke tempat ibu saya, nama rumah makan ibu saya ya. Nah terus habis itu keesokan harinya, nah si suami saya ini, saya bilang Mas ya, belum jadi suami ya waktu itu, saya bilang si Mas ini telepon saya itu ada 10 kali teman-teman, jadi nggak saya angkat karena saya nggak tertarik waktu itu ya, belum tertarik lah. Nah baru ibu saya tuh dengar, itu siapa sih yang telepon kok berisik banget, kok nggak diangkat-angkat gitu. Nah, terus saya bilang itu yang telepon ini gitu, terus bilang ibu saya bilang astagfirullahaladzim, Mbok Yo diangkat Dok, kasihan, bilang begitu kan. Nah baru saya angkat waktu itu, saya angkat. Nah ternyata dia itu tanya cuman singkat sekali ya, dia itu ngomongnya kayak yang menyampaikan sekarang dia ada di mana, terus dia menyampaikan tanggal ini saya mau
dinas luar kayak begitu, mau ke Ambon waktu itu. Nah, begitulah singkat cerita begitu. Pokoknya ingin mengabarkan saja begitu. Ya udah selesai, tutup teleponnya gitu. Nah, terus dari situ itu saya mulai tertarik ya, teman-teman. Dari situ saya mulai tertarik, oh ternyata dia tuh beda ya. Biasanya kalau orang kayak tertarik atau penasaran itu kan teleponnya lama gitu, kayak basa-basi, kayak begitu lama banget. Nah, ini enggak, sekadar kayak ngasih kabar, berkabar gitu. Hanya berkabar saja, singkat gitu. Nah, dari hal itu saja saya sudah tertarik ya, mulai tertarik. Nah, setelah itu keesokan harinya suami saya, si mas ini datang sama adiknya. Jadi ke rumah makan itu ya, ke tempat di Tulungagung itu ya, tempat saya sama ibu saya di situ. Dia datang. Nah, ternyata dia itu pokoknya kalau ada yang mau dia seriusin itu dia minta pendapatnya itu salah satunya sama adiknya. Gimana menurut kamu kayak gitu loh ternyata. Nah, terus di situ kan ya ngobrol-ngobrol gitulah ngalor ngidul. Nah, oh ya waktu ketemu itu yang ketiga kalinya itu ternyata yang ketiga kali ya. Yang pertama kan 7 tahun yang lalu, habis itu kan pertemuan yang di rumah saudara saya. Nah, pertemuan yang ketiga kalinya itu saya mulai tertarik gitu, tambah lagi ada ketertarikan karena sudah potong rambut, sudah mandi kan, jadi kelihatan, oh ganteng juga ya, saya mikir begitu. Nah, itu ada ketertarikan. Nah, terus saya ingat juga kalau ini nggak tahu ini salah apa benar ya, pokoknya intinya gini, di hadis itu ada kalau kamu tertarik satu hal saja yang membuat ada yang tertarik gitu loh, maksudnya ada satu hal saja yang kamu tertarik sama orang itu dan agamanya itu bagus, dalam artian baik agamanya gitu, terima saja gitu loh, maksudnya begitu di hadis kalau nggak salah kayak gitu. Nah, terus itu saya jadikan patokan. Oh, oke. Baru singkat cerita lah ngobrol-ngobrol begitu, selesai dia pulang, saya sholat, saya minta kepada Allah lagi, ya Allah kalau memang jodoh tolong dipermudah gitu loh, kalau bukan tolong dijauhkan begitu. Terus ya itu singkat cerita, terus nggak lama dia mau pamit ke Ambon, dia telepon bilang minta saya untuk ke Malang karena ibunya yang dari Madiun juga datang ke Malang karena dia mau pamit ke Ambon gitu kan. Nah, itu saya sudah mulai nanggap ini, wah ini kayaknya ini sudah mulai paham ini arahnya kemana gitu. Dan ya saya minta izin kepada Allah kan. Jadi oh iya, sebelum itu saya sempat ini ya, teman-teman. Tadi sudah saya bilang apa belum ya? Saya sebutkan kriteria saya ya, dengan keyakinan yang penuh. Saya sebutkan kriteria saya itu A, B, C, D. Pokoknya. Kan Allah yang punya alam semesta ya, tahulah ya apa-apa yang ada di dunia ini begitu. Saya sebutkan kriteria saya, terus ditambah lagi, Engkau Maha Tahu yang terbaik untuk hamba, pokoknya pilihkan yang terbaik untuk hamba ya Allah, gitulah intinya. Nah, itulah terus itu ya itu terus akhirnya saya datanglah ke Malang. Itulah nggak tahu kenapa saya juga ya itulah kenapa saya ke sana. Terus saya datang ke Malang, barulah ketemu sama ibunya Mas, sama adiknya juga. Nah, di situ juga ada hal lagi yang membuat saya tertarik. Jadi dia itu kayak spesial gitu ya di mata ibu dan adiknya itu. Pokoknya di mata keluarganya itu kayaknya dia tuh disayang banget gitu loh, kayak sayang banget sama Mas. Jadi kayak yang punya nilai plus gitu loh ya. Punya nilai spesial lah ya. Saya suka lihatnya, kayak bercandanya, kayak ini suka saya. Nah, itu semakin memantapkan saya untuk bismillah ya. Yaitu terus ibunya nanya, ibunya mau apa enggak begitu. Nah, saya mengiyakan. Nah, singkat cerita begitu. Kemudian pokoknya ya itu terus keesokan hari singkat cerita itulah terus pulang. Keesokan harinya dia berangkat ke Ambon. Terus selesai ya itulah terus diuruslah, itulah niat mau nikah, yaitu 3 bulan kemudian kita menikah. Dan setelah menikah pun tuh
saya masih suka masih brembes mili ya, terharu gitu kayak yang sempat saya kayak itu meneteskan air mata begitu setelah menikah. Terus suami saya tanya kan, kenapa kayak gitu kan, terharu lah intinya, bersyukur kepada Allah. Nah ternyata yaitu buah dari iman ya, iman. Alam semesta pun merespon demikian. Setelah itu yaitu ternyata suami saya itu merupakan apa-apa yang saya minta. Jadi kayak dikemas jadi satu gitu loh, kayak semua tipe-tipe saya dan semua harapan saya, permintaan saya itu dikemas dalam satu wadah, yaitu dalam bentuk suami saya itu, Masya Allah. Nah itulah intinya, yaitu kembali lagi, adakah laki-laki yang lebih baik daripada yang telah dipilihkan oleh Tuhan gitu kan ya, Tuhan semesta alam yang maha mengetahui segala bumi dan isinya gitu. Nah itu saya tempel di sini ya. Jadi begitulah. Nah begitu, nah itu teman-teman juga bisa pakai cara saya ya, itu insya Allah dengan keyakinan yang penuh, dengan iman. Nah tuh dapat nanti, termasuk keturunan juga begitu insya Allah ya. Mudah-mudahan yang sedang menunggu menyebut jodohnya maupun menyebut keturunan, semoga Allah segerakan. Apalagi ya, oh ya, kemarin saya juga sempat membahas tentang energi. Kemarin saya sempat membahas juga tentang emosi. Nah, emosi itu kan ada emosi positif sama emosi negatif ya teman-teman. Nah, jadi keinginan kita itu akan keluar dalam bentuk emosi ya. Ya, emosi positif ya meliputi itu tadi, cinta, rasa syukur, penerimaan, pokoknya segala hal positif itu kita sebut dengan cinta ya. Terus segala hal negatif itu kita sebut dengan ketiadaan cinta. Kayak termasuk iri hati, kesedihan, pokoknya berbagai macam hal negatif lah. Nah, kembali lagi ke emosi tadi ya. Ngomongin soal emosi. Jadi, apa yang kita inginkan itu akan keluar melalui emosi. Jadi, emosi itu ada 2 jenis teman-teman, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu meliputi cinta, syukur, gembira, gairah atau semangat, terus antusias, harapan, kepuasan. Nah itu emosi positif ya. Kalau emosi negatif itu meliputi rasa jengkel, terus bosan, terus khawatir, kecewa, terus marah, benci, terus mengecam, terus iri, nah cemburu, rasa bersalah, putus asa, takut, kayak begitu. Nah itu membawa kita pada emosi negatif. Nah jadi itu saya ngomongin emosi negatif dulu ya. Makanya kenapa kalau ada kenapa Allah melarang kita itu untuk iri hati dan dengki ya. Ternyata itu kalau kita iri, kita itu tidak akan pernah mendapatkan itu ya teman-teman, apa yang kita irikan, karena kita nggak memberikan cinta di situ. Jadi emosi positif itu
kita sebut dengan cinta ya, cinta yang dalam artian ketika kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu yang sangat. Nah itu kalau kita sangat menyukai sesuatu itu kan perasaan kita itu kan dapat ya, feel-nya dapat ya. Pikiran dapat, feel dapat. Nah, makanya itu kejadian. Nah, itu maksudnya cinta ya. Itu teman-teman yang ngerti LOA sering menyebutnya itu ya. Kita harus mencintai itu baru kita mendapatkan itu gitu ya. Nah, sedangkan kalau iri itu kan ketidakinginan ya. Sebenarnya iri itu kan ketidakinginan, penolakan sebenarnya itu. Ketidaksukaan kan. Jadi itulah kenapa Allah melarang kita untuk iri ya. Manusia ya teman-teman, saya pun juga manusia biasa juga pernah lah iri ya, kita melihat enak banget sih kamu, aku enggak, kan kayak gitu, manusiawi ya sebenarnya. Tapi ternyata sifat itu harus kita hilangkan. Karena itu kalau kita iri terhadap itu, kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Jadi kita harus menyetel pikiran kita ubah menjadi rasa cinta ya. Kita tempel itu orang yang kita iriin, kita tempel. Kayak yang, kamu kok bisa sih, gimana sih caranya? Kalau kita sudah terima dulu, kita terima, ikhlas, baru kita bisa nempel, baru kita bisa mencintai itu gitu. Itu yang sudah saya terapkan ya, saya coba terapkan itu dan itu berhasil. Teman-teman juga bisa coba itu. Nah, apalagi ya tadi mau lupa lagi. Nah, tentang cinta ya. Nah, itu intinya kita harus menyukai itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena supaya sejalan ya roket dan bahan bakarnya ya. Jadi pikiran itu ibarat kereta barang yang turun dari lereng dari lereng gunung, yang ibaratnya turun begitulah ya, melaju dengan cepatnya kalau tidak kita kendalikan. Jadi penting sekali untuk menyetel pikiran kita, rubah pikiran negatif kita menjadi pikiran positif. Setel ya, rubah, catat. Itu juga saya catat teman-teman. Nah itu pelajaran saya ya teman-teman. Saya cuma sharing saja, saya bukan bermaksud menggurui atau apa. Saya sharing karena saya merasa ini sangat bermanfaat. Nah, tapi biar saya semangat, tolong di subscribe ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Nah itu ya. Untuk part berikutnya, tunggu channel berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.